Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 5 Agustus tahun 2020. Saya ingin untuk membagikan renungan firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. Jadi saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan bahwa mata Tuhan itu selalu memperhatikan saudara dan saya. Mata Tuhan mengawasi dan mengontrol kehidupan saudara. Ketika saudara duduk, berdiri, berjalan, bahkan tidur sekalipun, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Karena Tuhan berkuasa atas waktu. Ingat ini baik-baik, Tuhan itu berkuasa atas waktu. Mazmur 74 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, punyamulah siang, punyamulah juga malam. Jadi siang dan malam saudara-saudara itu Tuhan yang punya. Tuhan menguasai. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Jadi benda-benda bulan bintang yang bercahaya waktu malam hari itu Tuhan yang menempatkan. Dan juga siang hari ada matahari, itu juga Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengadakannya. Ayat 17, engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Saudara-saudara, dia berkuasa bukan hanya di surga, bukan hanya di langit, tetapi dia juga berkuasa di atas muka bumi ini. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Saudara-saudara, jadi setiap musim, musim kemarau dan musim hujan, itu Tuhan yang membuatnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dia pasti memperhatikan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita mau selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuntun kita supaya kita memandang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan. Karena kita tidak bisa mengharapkan dunia ini untuk menolong kita dan membantu kita. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berharaplah kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan saudara goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan yang menjadikan siang dan malam, dia tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak seperti kita manusia sehingga bisa tidur. Dia tidak pernah tertidur. Lalu dikatakan, Tuhanlah penjagamu. Dia menjaga saudara dan saya. Tuhanlah naunganmu. Tuhan menaungi saudara dan saya di sebelah tangan kanannya.
di sebelah tangan kanan Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Siang hari Tuhan menjaga kita, atau bulan pada waktu malam. Jadi siang dan malam saudara-saudaraku, Tuhan menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin saudara-saudara. Dia menjaga saudara dan saya terhadap kecelakaan. Dan firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saudara, nyawa saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa memandang Tuhan, melihat Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Kita harus setia memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mengimani firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Tuhan yang berfirman, dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah pasti terjadi, pasti digenapi dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menjamin hidupnya. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita semua, karena Dia Tuhan yang setia. Mari pagi hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah tidur. Siang dan malam Tuhan selalu memperhatikan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga setiap kami. Siang dan malam perhatian-Mu
tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan mendengarkan doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari luangkan waktumu sejenak dan mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa dengan iman, arahkan hatimu dan pandanganmu tertuju kepada Tuhan. Percayalah bahwa hari ini Tuhan melihat saudara dan Tuhan tahu situasi, kondisi dan keadaan yang saudara alami pagi hari ini, dan percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Dia sanggup dan mampu untuk menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini hamba-Mu berdoa dan menyerahkan semua keluarga dan semua orang percaya, saudara-saudara seiman, sahabat relasi dan teman-teman kami, dimanapun mereka berada di rumahnya masing-masing, dan mereka yang sementara ada di dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, mereka yang sudah ada di tempat pekerjaannya, baik itu sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta yang bekerja, berwira swasta, Tuhan yang membuka mall, yang membuka supermarket, yang membuka toko, sebagai petani, pedagang, peternak, yang oh Tuhan sebagai sales Tuhan, yang bekerja di biro jasa, Tuhan Engkau menyertai dan menolong. Demikian juga untuk anak-anak dalam sekolah, dalam kuliah mereka, Tuhan mendampingi anak-anak, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat mereka yang senang dalam kesukaran dan kesulitan, mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Mengalami pergumulan dalam pekerjaan terkait dengan keuangannya, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kalau 2000 tahun yang lalu ketika Simon Petrus mengalami kesulitan keuangan dan dia tidak bisa membayar pajak dan dia datang kepadamu Tuhan, dia cerita dan Engkau berbicara kepada Petrus untuk pergi ke danau memancing ikan. Ikan pertama yang dipancing, di dalam mulutnya ada uang 4 dirham, dan itu terjadi. Maka hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa seperti Engkau turut bekerja dan memberkati Simon Petrus
sehingga usahanya, pekerjaannya menghasilkan berkat, mendatangkan uang, menghasilkan uang. Maka hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu, jemaat-Mu dan seluruh keluarga. Apa yang dikerjakan pasti berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan hikmat kepada kami dan juga kepada anak-anak kami semua. Dan biarlah kami senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Mempercayai dan mengimani firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Maka kami akan melihat bagaimana firman-Mu, janji-janji-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami diperkaya. Dan Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba percaya di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menjaga, melindungi kami semua. Engkau menjauhkan kami dari penyakit sampar, penyakit menular. Engkau menjauhkan kami dari virus, bakteri, kuman. Dalam nama Yesus, semua yang jahat itu tidak akan mendekati kemah kami dan tidak akan mencapai tubuh kami, karena kami dipagari dan dibentengi oleh malaikat-malaikat surgawi. Darah Yesus melingkupi kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga dengan demikian kami semua siang dan malam selalu aman, karena Tuhan menjaga, karena Tuhan melindungi. Dan berkat Tuhan juga selalu tercurah dalam kehidupan kami siang dan malam. Berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sebelum kita mengakhiri doa ini, kita pujikan pujian doa Yabes bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin, amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Terimalah berkat kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah berkat persekutuan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati jasmani dan rohani kita, menyertai kita siang dan malam. Dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita semua pagi hari ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Percaya saudara bahwa Tuhan memberkati, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semua.